Salam God Lovers. Apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Shalom God Lovers, apa kabar saudara-saudara sekalian? Berjumpa lagi bersama saya di dalam program Words from Heaven. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar renungan firman Tuhan yang saya beri judul Bersama Tuhan Meraih Kemenangan. Nats terambil dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai dengan 16. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, God Lovers dimanapun Anda berada, Gideon adalah pahlawan iman yang namanya kita tahu tercatat dalam Alkitab. Secara lengkap, Bapak Ibu sudah terkasih dapat membacanya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan 8. Nah, pada masa Gideon, secara singkatnya, bangsa Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan bangsa Israel ini ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa cengkraman orang Midian kepada bangsa Israel itu semakin kuat, sehingga orang Israel itu membuat tempat-tempat perlindungan di gua-gua, di pegunungan, dan setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah orang Midian dan Amalek serta orang-orang dari timur dan mau menyerang bangsa Israel. Keadaan ini tentu saja sangat menyesakkan bangsa Israel dan membuat mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Singkatnya, Tuhan menjawab seruan bangsa Israel, dan pada pasal 6 ayat ke-11 dan 12 dikatakan bahwa
malaikat menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman pada ayat 12, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. God lovers, yang menarik dari pembacaan ayat yang barusan kita baca adalah respon dari seorang Gideon setelah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13, dikatakan demikian. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sikap atau respon Gideon sepertinya sinis kepada Tuhan, dan itu kita bisa baca di ayat 15. Gideon juga tidak memiliki rasa percaya diri waktu dipilih Tuhan untuk memimpin Israel melawan Midian. Dikatakan di sana, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. God lovers, tidak dapat dihindari, terkadang dalam diri kita ini muncul yang namanya perasaan pesimis. Perasaan ragu-ragu apakah saudara dan saya sanggup melakukan suatu hal tertentu. Misalnya, contoh saja ambil bagian dalam pelayanan atau melakukan satu pekerjaan yang kali ini tanggung jawabnya lebih besar dari tanggung jawab kita sebelumnya. Nah, bisa saja muncul dalam pikiran kita atau mungkin juga kita perkatakan pertanyaan-pertanyaan klise seperti, will God help me? Apakah Tuhan akan menolongku? Apakah saya mampu melakukan tugas dan tanggung jawab ini? Apakah saya bisa melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya? Nah, hal-hal yang sifatnya pesimis ini itu bisa terjadi karena pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal di mana ada pemikiran bahwa saudara dan saya ini bukanlah siapa-siapa. Kita kerap kali merasa orang tidak menganggap kita atau bahkan keberadaan kita dikecilkan oleh orang lain karena berbagai alasan. God lovers, hari ini kita mau belajar bahwa penyertaan Tuhanlah yang akan membuat saudara dan saya mampu dan bahkan berhasil melakukan banyak sekali perkara. Gideon muda dengan 300 orang Israel pilihan bersama dengan penyertaan Tuhan berhasil mengalahkan sekian banyak tentara Midian. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10. Saudara harus tahu dan kita semua harus percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat saudara dan saya berhasil. Dan keberhasilan ini tentu saja bukan karena kekuatan kita sendiri. Saya mengajak saudara, mengencourage saudara untuk kita menghilangkan sikap pesimis, stop mengecilkan diri kita sendiri. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari God lovers, arahkan mata kita untuk tetap fokus sama Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat hidup saudara dan saya. Penyertaan Tuhanlah yang membuat saudara dan saya menang dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami terus belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami anak-anak Tuhan tidak lagi mempunyai sikap yang pesimis, tetapi kami justru mempunyai sikap yang optimis, penuh pengharapan, karena kami tahu Tuhan Yesuslah yang akan membuat apapun yang kami kerjakan ini berhasil. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan akan mampukan kami untuk melakukan banyak sekali perkara, dan biarlah melalui segala hal yang boleh kami lakukan, boleh seturut dengan kehendak dan perkenanan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. God lovers, jangan lupa untuk membagikan link YouTube ini kepada teman, saudara, dan kerabat God lovers semua, supaya mereka boleh mendapatkan berkat dari renungan yang baru saja kita dengar. Terima kasih, tetap semangat di dalam Tuhan, shalom.